selamat malam semuanya. Selamat datang di Praktikum Statistik Industri tahun 2022, Modul 3 Statistik Inferensia, Bayes Simple Test, dan One Way ANOVA. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Modul 3, Bayes Simple Test, dan One Way ANOVA. Tujuan dari praktikum modul 3 ini yaitu satu, memahami penerapan pair simple test dan one way ANOVA dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pengujian dua sampel berpasangan, apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berhubungan atau berpasangan. Dan yang ketiga, memahami pengujian dua rata-rata atau lebih, apakah dua sampel memiliki varians populasi yang sama atau tidak. Baik, yang pertama, pair sample t-test. Apa sih pair sample t-test itu? Pair sample t-test atau yang bisa dikenal dengan uji T dua sampel berpasangan merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Uji T dua sampel berpasangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Yang dimaksud dengan berpasangan ini yaitu data pada sampel kedua merupakan perubahan atau perbedaan dari data sampel pertama, atau dengan kata lain, sebuah sampel dengan subjek yang sama mengalami dua perlakuan. Contohnya, seperti sebuah mesin dalam proses produksi yang mengalami dua perlakuan, yaitu sebelum maintenance dan sesudah maintenance. Contoh lainnya seperti misal pada tingkat penjualan, nah itu mengalami dua perlakuan sebelum diadakan adanya promo atau sesudah diadakan promo. Nah itu nanti diuji sampelnya. Selanjutnya syarat Barrett Sample T-Test. Barrett T-Test merupakan bagian dari analisis parametrik, sehingga hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah datanya harus berdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal atau belum, maka harus dilakukan uji kenormalan atau uji normalitas terlebih dahulu. Jika seandainya uji normalitas tidak terpenuhi, maka alternatif yang dapat digunakan adalah uji Wilcoxon yang merupakan analisis statistik non-parametrik. Untuk rumus T hitungnya seperti ini, T hitung sama dengan D bar per standar deviasi per akar N. Untuk standar deviasi sendiri itu rumusnya akar dari variansi. Nah, rumus dari variansi itu seperti ini. 1 per N min 1 dikali sigma XI min X bar dikuadratkan. Sehingga diperoleh rumus T hitung seperti yang paling bawah ini. Ini akan kita gunakan waktu nanti di pengerjaan laporan resmi. Yang kedua yaitu one way ANOVA. Sebelumnya apa sih ANOVA itu? ANOVA atau analisis varians adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan kualitas tiga kelompok sampel atau lebih. Analisa varians dibedakan menjadi dua, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA satu arah atau yang biasa dikenal dengan one way ANOVA. ANOVA satu arah dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen sedikitnya terdiri dari tiga klasifikasi dan variabel dependen harus merupakan variabel interval atau rasio dan berdistribusi normal. Asumsi yang berlaku dalam analisis varian satu arah yaitu kenormalan, kesamaan variansi, dan pengamatan bebas. Selanjutnya, mengenai ANOVA dua arah atau two-way ANOVA.
dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel independen dan masing-masing variabel bebas dibagi dalam beberapa kelompok. Asumsi yang berlaku di 2 ANOVA adalah setiap skor dalam kelompok sel harus berdistribusi normal. Variasi skor pada setiap kelompok sel hendaknya homogen. Skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Nah, apa sih perbedaan dari paired sample t-test dan one way ANOVA? Kalau paired sample t-test itu menggunakan tabel T, sedangkan one way ANOVA itu menggunakan tabel F. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian software modul 3. Oke, selanjutnya pengaplikasian software. Untuk yang pertama, uji paired sample t-test. Soalnya, seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh diadakannya les tambahan dalam meningkatkan nilai matematika siswa-siswi di SMA Negeri X Surabaya. Penelitian ini menggunakan 15 sampel. Data-data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Jadi di tabel ini itu data nilai siswa, data nilai matematikanya siswa-siswi SMA Negeri X Surabaya sebelum les tambahan dan sesudah les tambahan. Nah, data ini kita masukkan ke Minitab. Nah, setelah kita masukkan, kita klik Start, kita pilih Basic Statistik, lalu kita pilih yang Parity. Nah, ini pilih yang each sample is in a column, lalu klik sampel yang pertama ini, kita pilih sebelum les tambahan, kita masukkan, lalu sampel yang kedua, sesudah les tambahan, kita masukkan. Lalu kita klik Option. Untuk confidence levelnya tidak perlu diubah, tetap 95. Kenapa menggunakan 95? 95 ini merupakan derajat kepercayaan atau confidence level minimum untuk menguji data. Apabila menggunakan lebih dari 95%, maka itu berarti data yang diuji sudah benar-benar akurat. Jadi kita pakai yang minimum. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Dapat dilihat meannya berapa, standar deviasinya juga berapa, lalu SMI-nya juga berapa. Lalu di sini juga muncul hasil dari T-value dan P-value, T-hitung dan P-value-nya. Nah, ini nanti akan kita ujikan, uji hipotesis dengan hasil dari T-tabelnya. Untuk parameter yang digunakan, parameter hipotesisnya itu sama seperti yang modul 2 kemarin. Jadi kalian ingat-ingat lagi bagaimana analisis yang digunakan, analisis hipotesis yang digunakan di modul 2 kemarin gitu. Selanjutnya uji one way ANOVA. Di suatu kenyamanan X dilakukan survei di 3 desa untuk mengetahui banyaknya jumlah anggota rumah tangga di desa-desa tersebut. Berikut data yang diperoleh dari survei. Jadi ini ada data-data banyaknya jumlah anggota rumah tangga di desa A, desa B, dan desa C. Data-data ini kita masukkan ke software Minitab. Nah, setelah kita masukkan data-data ini itu kita urutkan terlebih dahulu agar Minitab nanti bisa mengidentifikasi apakah data-data tersebut memiliki variansi atau populasi yang sama. Yang pertama kita klik data, lalu kita pilih start, pilih yang kolom. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih 3 data ini, kita masukkan, klik select, terus ini pilih. Setelah itu kita pilih column of current worksheet. Nah ini, kita klik ini, kita isi. Data yang kita gunakan tadi itu merupakan dari apa? Kan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Jadi ini kita tulis jumlah anggota.
Nah, untuk store subscribe in-nya itu antar perlakuan apa data tadi. Nah, ini kan tadi antar desa. Dari desa A, desa B, dan desa C. Jadi ini kita isi desa. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Setelah kita urutkan, kita langsung uji one way ANOVA. Kita klik start, lalu klik ANOVA, pilih ANOVA, klik yang one way. Nah, ini kita pilih yang response data are in separate column. Untuk kolom responsesnya kita isi dengan tiga data tadi, desa A, desa B, desa C. Jangan yang jumlah anggota. Jadi kita masukkan yang ini. Kita klik select, terus option confidence levelnya tetap 95. Lalu kita klik OK. Akan muncul interval plot dari data yang kita masukkan desa A, desa B, desa C. Nah, untuk interval ini nanti tidak perlu dimasukkan di di laporan resmi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat hasil dari F value dan P value. Nah, nilai ini nanti yang akan dianalisis hipotesisnya dari parameter ini. F hit. Seperti apabila F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan sebaliknya. Jadi F value ini itu F hitungnya. Nah, untuk mengetahui F tabel itu menggunakan tabel F. Yang pertama kita harus ketahui dulu DF pembilang dan DF penyebut. Untuk DF pembilang itu rumusnya K-1. Nah, K itu apa? Nah, K itu antar perlakuan tadi ada tiga kan. Ada desa A, desa B, dan desa C. Jadi ada tiga. Jadi 3-1 sama dengan 2. Jadi DF pembilangnya itu 2. Dan lalu DF penyebut itu N min K. N itu jumlah dari keseluruhan data. Jadi ada 45 data dikurangi dengan K, K-nya 3 sama dengan 42. Jadi DF penyebutnya 42. Lalu kita lihat di tabel F-nya. Tabel F, kita cari terlebih dahulu DF untuk menyebutnya tadi kan 42. Nah, untuk TF pembilangnya itu 2. Jadi untuk F tabelnya itu 3,22 gitu. Berarti F 3,22. Lalu ini kita bandingkan dengan hasil dari F hitungnya 0,41. Itu kan berarti F hitung kurang dari F tabel. Jadi hipotesisnya itu H0 diterima. Seperti itu. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.